Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi sama aku si Papa Uzian Nabila dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini aku masih membahas mengenai Mikrotik MTCNA Preparation di bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Untuk cakupan materinya di sini yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga classful dan classless addressing, keempat kasus subnetting, kelima konsep block subnet, dan yang terakhir yang keenam yaitu konsep switch dan router. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi, IP address itu ibarat nama dari antar device. Jika ingin berkomunikasi, maka menggunakan IP address. IP address saat ini terbagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Yang pertama, IP versi 4, penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya itu terdiri 8 bit dan jika dijumlahkan totalnya 32 bit. Yang kedua, IP versi 6, penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam 8 oktet, yang dimana setiap oktetnya terdiri 16 bit dan jika dijumlahkan totalnya 128 bit, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, dalam kurung asalkan device kalian terkoneksi ke internet, teman-teman. Nah, sedangkan alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Contoh jaringan lokal seperti lab sekolah atau kantor yang terdiri dari beberapa device. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan alamat IP mereka ke alamat IP publik. Sederhananya, ada suatu ruangan yang ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut terhubung ke switch, lalu ke router dan ke ISP, kemudian ke internet, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu IP address classful dan classless addressing. Ya teman-teman, untuk classful addressing itu pengalamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan classless addressing itu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas, teman-teman. Nah, untuk IP versi 4 terdapat IP address private dan IP address public. IP address private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN, teman-teman. Dan IP address public yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, teman-teman. Nah, ini adalah tabel klasifikasi IP private saja, teman-teman, yang ditetapkan berdasarkan kelas juga. Di sini kita bisa lihat juga ada istilah CIDR yang merupakan nama lain dari prefix. Prefix itu sama dengan subnet max, yaitu menentukan jumlah ID yang bisa digunakan. Perbedaannya, prefix digunakan untuk vendor Mikrotik, subnet max digunakan untuk vendor Cisco, teman-teman. Nah, untuk range yang di private ini lebih dispesifikasikan lagi, yang bisa digunakan hanya 10 atau untuk kelas A, teman-teman. Nah, untuk istilah NAT tadi kita bisa konfigurasikan di router sehingga kumpulan device yang menggunakan IP private bisa internetan dari ISP yang menyediakan layanan baik Telkom dan lain-lain. Nah, untuk IP versi 4 ini
diklasifikasikan berdasarkan kelas, dan di sini ada 5 kelas teman-teman. Namun di kelas D dan E ini tidak bisa digunakan untuk pengujian teman-teman. Nah, bisa kita lihat pada gambar ilustrasi tadi, kalau misal ada tulisan CIDR ataupun default subnet mask, maka inilah yang dinamakan dengan class pool addressing atau pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Jadi misalkan IP address privat kelas A, default subnet masknya 255.0.0.0 sama saja dengan /8 teman-teman. Nah, selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting ada beberapa proses seperti prefix yang sesuai, yang kedua ada subnet mask, yang ketiga ada IP network, yang keempat ada IP broadcast, yang terakhir yaitu range IP yang bisa digunakan teman-teman. Nah, untuk prefix itu berbentuk slice teman-teman, sedangkan untuk subnet mask berbentuk 4 oktet. Goals, prefix, dan subnet mask itu sama teman-teman, yaitu menentukan jumlah IP yang digunakan. Bedanya prefix digunakan dalam pengkonfigurasian yang dilakukan oleh vendor MikroTik, sedangkan subnet mask biasa diperuntukkan untuk pengkonfigurasian yang ada di vendor Cisco teman-teman. Selanjutnya IP network, yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Sedangkan IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut teman-teman. Dan yang terakhir yaitu range IP yang bisa digunakan. Langsung saja ke kasus pertama. Di sini saya ambil contoh jaringan LAN-nya, yaitu satu ruangan perpustakaan yang berisi 12 PC teman-teman. Nah, di sini kita ambil subnet mask kelas B teman-teman. Yang pertama kita cari prefixnya. Untuk mencari tahu prefixnya berapa, ada istilah 2 pangkat berapa yang hasilnya itu tidak kurang tetapi melebihi dari 12 atau dari jumlah PC yang ada, tetapi tidak jauh juga dari 12 itu teman-teman. Misalnya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, prefix itu rumusnya 32 dikurangi 4, yang dimana hasilnya itu 28. Kenapa 32? Karena oktet yang ada pada IP versi 4 itu 32 bit. Dan kenapa angka 4? Ini adalah pangkat dari yang tadi teman-teman. Jadi prefix yang bisa digunakan adalah /28. Selanjutnya, range IP mana yang bisa digunakan? Di sini kita ambil kelas B, yaitu 172.16.10.x/28. Untuk oktet terakhir yang ditulis X di sini dikosongkan aja teman-teman, dan kita fokus di situ. Untuk angka ketiga teman-teman bebas mau berapa ya di sini. Setelah kita mengetahui prefixnya, kita bisa mengetahui jumlah IP yang bisa digunakan, yaitu 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16 teman-teman. Jadi jumlah IP dari /28 yang dapat digunakan adalah 16. Selanjutnya kita cari subnet mask. Rumusnya 256 dikurangi 16 yang hasilnya 240. Kenapa 256 di sini? Karena jumlah total IP address adalah 256. Dan untuk 16 di sini yang dimana ini adalah hasil dari total IP tadi. Jadi subnet mask yang bisa kita hasilkan adalah 255.255.255.240 teman-teman. Nah, kemudian kita fokus pada oktet terakhir yaitu 240. Karena kita melakukan proses subnettingnya pada kelas C, yaitu dari /24 sampai /32. Selanjutnya akan mencari IP network, yaitu IP paling depan, dan IP broadcast, yaitu IP paling belakang. Untuk IP network di sini yaitu 01632. 0 sama dengan blok subnet pertama, 16 yaitu blok subnet kedua yaitu total IP, 32 yaitu blok subnet ketiga yaitu 16 tambah 16. Untuk menentukan IP broadcast di sini kalian cukup kurangi 1 dari blok subnet setelahnya. Jadi di sini ada IP broadcastnya yaitu 1531. Dan untuk yang 0 ini kalian hapus aja soalnya gak bisa di ini lagi.
Nah, jika kita menggunakan blok subnet yang pertama yaitu 0 dan 15, maka range IP yang digunakan yaitu range IP sama dengan 172.16.10.0 yaitu IP network, dan 172.16.10 ya titik 6.15 yaitu IP broadcast. Perlu diketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan sehingga menggunakan 172.16.10.1 strip 172.16.10.14 teman-teman. Jadi IP tersebut adalah IP yang bisa digunakan pada perpustakaan yang berisi 12 PC teman-teman. Lanjut ke kasus subnetting kedua. Kali ini aku akan mengimplementasikan proses subnetting pada 60 host. Aku ambil contoh LAN-nya yaitu Labcom yang berisi 60 PC. Lalu kita tentukan di sini IP privatnya bebas pilih kelas A, B atau C. Namun di sini aku menggunakan IP address kelas A yaitu 10.1.1.x karena oktet ketiga bebas pilih angka. Jadi kita di sini random ya. Kemudian kita akan mencari IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Pertama, mencari prefix terlebih dahulu dengan cara 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi angka 60 tetapi tidak jauh dari 60, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64 teman-teman. Angka 6 tersebut akan digunakan dalam rumus prefix. Untuk rumus prefixnya di sini prefix sama dengan 32 dikurangi pangkat yang di atas tadi, jadi 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Jadi prefix yang bisa digunakan adalah /26 teman-teman. Setelah mencari prefix, kita akan mencari berapa total IP yang bisa digunakan dengan cara total IP sama dengan 2 pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi total IP yang bisa digunakan pada /26 adalah 64 IP teman-teman. Setelah itu kita akan mencari subnet max. Subnet max sama dengan 256 dikurangi total IP tadi. Jadi 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi subnet max yang dihasilkan adalah 255.255.255.192 teman-teman. Kemudian kita fokus pada oktet terakhir yaitu 192 karena kita melakukan proses subnettingnya pada kelas C yaitu dari /24 sampai /32. Selanjutnya akan mencari IP network yaitu IP paling depan dan IP broadcast yaitu IP paling belakang teman-teman. Di sini IP networknya yaitu 064128192. 0 yaitu blok subnet pertama, 64 blok subnet kedua yaitu total IP, 128 blok subnet ketiga yaitu 64 tambah 64. IP broadcast di sini 63.127.191. Nah, untuk menentukan IP broadcast ini cukup dikurangi 1 dari blok subnet setelahnya. Jika kita menggunakan blok subnet yang kedua yaitu 64 dan 128, maka range IP yang digunakan yaitu range IP sama dengan 10.1.1.64 yaitu IP network dan 10.1.1.127 yaitu IP broadcast teman-teman. Perlu diketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan sehingga menggunakan 10.1.1.65 di strip 10.1.1.126. Jadi IP tersebut adalah IP yang bisa digunakan pada Labcom yang berisi 60 PC teman-teman. Dan kita lanjut ke kasus subnetting ketiga. Untuk kasus subnetting ketiga ini aku akan mengimplementasikan proses subnetting pada 100 host. Aku ambil contoh LAN-nya yaitu bengkel TKJ yang berisi 100 PC. Lalu kita akan menentukan IP privatnya, bebas pilih kelas A, B atau C. Namun di sini aku menggunakan IP address kelas C yaitu 192.168.1.x. Kemudian kita akan mencari IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Pertama, mencari prefix terlebih dahulu dengan cara 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi angka 100 tetapi tidak jauh dari 100 yaitu 2 pangkat 7 sama dengan 128. Angka 7 tersebut akan digunakan dalam rumus prefix yaitu prefix sama dengan 32 dikurangi pangkat di atas yang tadi, jadi 32 dikurangi 7 sama dengan 25.
Nah, jadi prefix yang bisa digunakan adalah /26 teman-teman. Setelah mencari prefix, kita akan mencari berapa total IP yang bisa digunakan dengan cara total IP sama dengan 2 pangkat 32 dikurangi 25, yaitu 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi total IP yang bisa digunakan pada /25 adalah 128 IP teman-teman. Setelah itu kita akan mencari subnet max. Untuk rumus subnet maxnya di sini 256 dikurangi total IP yang tadi. Jadi 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Jadi subnet max yang dihasilkan adalah 255.255.255.128 teman-teman. Selanjutnya akan mencari IP network, yaitu IP paling depan, dan IP broadcast yaitu IP paling belakang. Untuk IP network di sini terdapat 0.128.256. 0 yaitu blok subnet pertama, 128 blok subnet kedua yaitu total IP, 256 blok subnet ketiga yaitu 128 tambah 128. IP broadcastnya di sini 127 dan 255. Untuk menentukan IP broadcast cukup kurangi 1 dari blok subnet setelahnya. Jika kita menggunakan blok subnet pertama yaitu 0 dan 127, maka range IP yang digunakan yaitu range IP sama dengan 192.168.1.0 yaitu IP network, dan 192.168.1.127 yaitu IP broadcast. Perlu diketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga menggunakan 192.168.1.1.1 strip 192.168.1.1.26. Jadi IP tersebut adalah IP yang bisa digunakan pada bengkel TKJ yang berisi 100 PC teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Jadi teman-teman, blok subnet kita ibaratkan dengan ruangan, yaitu blok 1 yaitu lantai 1, blok 2 itu lantai 2, blok 3 itu lantai 3. Perlu kita ketahui bahwa antar blok itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, setiap lantai itu pasti terdapat kumpulan-kumpulan device. Misalkan device 2 ini menggunakan satu blok subnet yang sama, maka antara satu dengan yang lainnya ini bisa saling berkomunikasi teman-teman. Begitupun dengan lantai 2 yang semua device di sana menggunakan blok subnet kedua, dapat terhubung satu sama lain. Namun blok subnet kedua tidak dapat berkomunikasi dengan blok subnet ke satu. Misal untuk lantai 1 PC satunya yaitu 10.10.10.2, PC 2 nya 10.10.10.15. Nah, ini bisa saling berkomunikasi karena di blok subnet 1 maksimal 31 teman-teman. Beda lagi kalau di PC 2 subnet maxnya 10.10.10.61, maka PC 1 dengan PC 2 tidak dapat terhubung karena PC 1 menggunakan blok subnet 1 dan PC 2 nya menggunakan blok subnet kedua, karena di blok subnet 2 maksimalnya 63 teman-teman. Nah, ke pembahasan selanjutnya yaitu IP versi 4 delivery type. IP versi 4 delivery type didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Terdapat 3 macam. Yang pertama ada unicast atau one-to-one communication, yaitu proses pengiriman data dapat diterima oleh sebuah host saja atau dari satu host mengirim ke satu host yang sudah ditentukan tujuannya. Unicast cara kerjanya sama halnya dengan IP address kelas A, B, C. Yang kedua ada multicast atau one-to-many communication, atau proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Cara kerjanya sama halnya dengan IP address kelas D. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu broadcast atau one-to-all communication, atau proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan dalam satu broadcast domain atau blok yang sama. Cara kerjanya sama halnya dengan ARP melakukan pengiriman dengan switch, teman-teman.
Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu konsep switch dan router, teman-teman. Misal terdapat beberapa device. Nah, device ini dapat terhubung lewat switch. Untuk IP address yang terdapat pada kumpulan device ini harus menggunakan satu blok subnet yang sama supaya dapat saling berkomunikasi, teman-teman. Kalau misal ada satu blok subnet lagi yang menggunakan blok subnet kedua, maka PC yang terdapat di blok subnet 1 tidak dapat berkomunikasi dengan blok subnet kedua, teman-teman. Misal ingin terhubung antar blok subnet, kita bisa menggunakan router. Jadi kita kenalin network blok subnet 1 itu 0 dan network blok subnet 2 itu 32. Dari situ blok subnet 1 dan blok subnet kedua dapat terhubung, teman-teman. Dan untuk switch termasuk jenis perangkat jaringan, fungsinya digunakan untuk mengoneksikan perangkat yang satu network yang sama. Biasanya dihubungkan dengan media kabel. Perangkat PC yang digunakan ke switch menggunakan blok subnet yang sama. Router juga termasuk jenis perangkat jaringan, fungsinya digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Biasanya router digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu blok subnet yang berbeda, teman-teman. Nah, sekian pemaparan dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.